Sesama pecatan saling bela, Refly Harun bela Anies tak lakukan kampanye terselubung, cuma sosialisasi KPU tak bisa tegur, dikira rakyat bego semua kayak Kadrun ya. Ya sebenarnya semuanya juga kampanye. Ganjar ya kampanye, Erick Thohir ya kampanye, kemudian Anies Baswedan ya kampanye. Tetapi kita tidak bisa mengatakan ini kampanye layaknya sebagaimana kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai jadwal. Dan KPU nggak bisa menjangkau, bukan capres. Karena kalau bukan capres, itu KPU tidak punya kewenangan untuk mengatur mereka. Mereka baru terikat, ya jadi paham ya mungkin Fajrul Rahman dengan aturan seperti ini. Mereka baru terikat kalau mereka sudah menjadi capres atau cawapres. Kalau belum ya nggak bisa mereka diatur. Karena itu kebebasan mereka. Secara khusus tidak ngutus Mbak, tapi Nasdem memang menginginkan calon presiden yang diusung itu harus komunikasi dengan semua pihak. Oke. Baik yang suka, yang tidak suka, yang setengah suka, mungkin yang campur-campur memfitnah, itu semua kalau bisa didatangi. Sensitif tadi aku bilang bakal calon, saya 5 tahun DPP, saya 8 tahun DPD, saya pendiri partai. Kalau mencalonkan sesuatu itu betul-betul, nggak ada. Baru bakal calon sudah berkeliaran kemana-mana. Lo ini dengar dulu. Etika dulu juga kita waktu Jokowi diputuskan kita juga rapat. Dicek semua, dicek ini, udah malah PDI masih kurang soal bagaimana biar sampai ini, baru launching, gitu loh. Dilansir dari laman Kata Logika, Refly Harun membela Anies dari tudingan kampanye terselubung. Ia menilai yang dilakukan Anies di Tasikmalaya, Medan, dan Ciamis adalah sosialisasi diri. Tudingan Anies lakukan kampanye terselubung dibela Refly Harun. Ia menilai justru sosialisasi di luar jadwal kampanye KPU harus sebanyak mungkin dilakukan. Menurut Refly, jadwal kampanye KPU sangat sempit dan padat. Karena itulah sosialisasi diri di luar jadwal kampanye KPU harusnya dimanfaatkan untuk sosialisasi ke masyarakat. Ia berkata, jadwal kampanye KPU hanya 3 bulan, itu tidak cukup, paling hanya diisi debat antara kandidat. Jadi saat inilah di luar jadwal KPU waktu yang tepat melakukan sosialisasi, kata Refly Harun. Dukungan Refly Harun pada Anies dari tudingan kampanye terselubung disampaikan dalam channel YouTube-nya Refly Harun 24 November. Desakan KPU agar menegur Anies melakukan kampanye terselubung adalah salah. Refly Harun menilai KPU tidak berwenang menegur Anies karena Anies bukan capres resmi. Wow, kata Refly Harun, Anies belum terikat dengan KPU sebagai capres 2024. Anies belum terdaftar sebagai calon resmi, capres diusung partai. Menurut Refly, jika Ganjar, Prabowo, atau Erick ingin seperti Anies, haruslah meninggalkan jabatannya. Ia berkata, loh ini yang penting, jangan sosialisasi diri dengan menggunakan fasilitas publik. Refly memandang Ganjar, Prabowo, atau Erick sebenarnya melakukan kampanye diri terselubung. Ia mengaku sulit membedakan apakah sedang bersosialisasi diri ataukah sedang bekerja. Halah, Anda itu kebanyakan ngeles. Rakyat itu sudah cerdas, tahu mana yang kampanye terselubung seperti apa. Seperti kejadian di Medan beberapa waktu lalu setelah kedatangan Anies. Kampanye Anies yang terselubung selaku bakal capres dari usungan Nasdem ke kota Medan mendapatkan kecaman dari kaula muda di ibu kota provinsi Sumatera Utara itu. Kata Irfan Hafiz, koordinator Aliansi Pemuda Merdeka pada 5 November siang, pengumpulan massa dengan jumlah besar sebelum waktunya yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem berpotensi kuat memicu perpecahan di tengah masyarakat, padahal negara sedang berjuang terhindar dari resesi. Adapun tuntutan Aliansi Pemuda Merdeka kepada Bawaslu untuk mendesak lembaga penegak aturan dan rambu-rambu pemilihan umum memberikan sanksi kepada Anies dan Partai Nasdem. Tapi nyata tidak ada tindakan dari Bawaslu, bukan? Sementara itu politikus senior PDIP Pandana Baban menyindir manuver Anies yang statusnya baru bakal calon presiden atau bacapres, tapi kok sudah keliling kemana-mana. Anies adalah bakal capres 2024 yang diusung Nasdem. Panda menyoroti Anies karena menanggapi omongan Ketua DPP Nasdem, Effendi Koiri alias Gus Coy soal tanggapan sinis PDIP terkait pertemuan Anies dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Menurut Panda, PDIP adalah partai yang egaliter. Ia bilang persoalan agama, suku itu sudah selesai di PDIP. Namun ia heran dengan omongan Gus Coy yang menyindir senior PDIP ngambek
curiga, marah soal pertemuan Anies dengan Gibran. Menurut dia, dengan pengalamannya di PDIP maka jika ingin mencalonkan sesuatu itu harus cermat dan betul-betul. Ia berkata, ada aturannya, ada aturan mainnya, ada ininya, sama sensitif saya bilang itu bakal calon. Saya 5 tahun DPP, saya 8 tahun DPD. Saya pendiri partai, kalau mencalonkan sesuatu itu betul-betul. Gak ada baru bakal calon sudah berkeliaran kemana-mana. Loh, dengerin dulu, ini kan etika. Kata Pandana Baban. Ia mengatakan saat hendak mengusung Jokowi sebagai bakal capres 2014, PDIP juga sangat cermat. Ia menekankan saat itu PDIP terus rapat untuk mengecek semua aspek sebelum mengumumkan resmi Jokowi sebagai bakal capres. Ia berkata, dulu kita waktu Jokowi diputuskan kita juga rapat. Dicek semua, dicek ini, dicek masih kurang suara. Bagaimana dia bisa sampai ini? Baru launching. Tidak seperti Anies Baswedan, kata ex-anggota DPR tersebut. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah kegiatan Anies yang selama ini ia jalankan setelah ia lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah safari politik berkampanye, berkunjung ke berbagai daerah Indonesia, ataukah cuma sosialisasi saja seperti apa yang dikatakan Refli Harun? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Wow, Rocky Gerung menilai Anies buruk dan kurang mampu merakyat, ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Nggak bisa mikir Anies asal buat kalimat doang. Ya udah biarin aja tuh dia akan kalah karena itu. Sebetulnya Anies ya orang biasa aja tuh yang narasinya kan kebiasaan dia bicara ya begitu tuh. Ya udah apa yang susah atau di mana susahnya? Apa alasan Rocky Gerung mengatakan mengusulkan usulan konyol ini? Karena ini masih satu jalan atau satu jalur dengan narasi yang disampaikan oleh Tempo. Anies ini kayaknya nggak belajar gitu. Kayaknya nggak belajar. Karena apa? Karena untuk level Anies Baswedan itu levelnya hanya bisa kirim surat ke dubes-dubes gitu. Orang ini memang menjadi orang yang seringkali nyinyir terhadap kebijakan pemerintah yang justru pro kepada rakyat dianggap sebagai kebijakan yang bodoh. Selama ini orang ini bebas ngomong apa aja, bahkan berkata-kata dengan kasar di sebuah acara TV yang sekarang sudah dibubarkan TV-nya acaranya. Rocky Gerung dikenal akan ucapan-ucapannya yang kerap menyindir dan mengkritik pemerintah dengan keras. Tak jarang ada ngawurnya pula. Namun saat bicara menyangkut orang-orang yang berada sebarisan dengan dirinya, malah ucapan-ucapan RG cenderung baik. Jadi ketika belum lama ini RG mencoba menilai kinerja Anies sebagai figur yang buruk dan kurang mampu bekerja. Bisakah setidaknya kita menilai bahwa kali ini RG sedang jujur terhadap penilaiannya kepada sosok Anies? Mari perhatikan kutipan pernyataan RG berikut ini. Anies buruk, tapi ada yang jauh lebih buruk. Anies kurang mampu turun merakyat, ada yang lebih kurang mampu toh. Rocky Gerung tanpa basa-basi juga mempertanyakan kemampuan Anies kalau pendukungnya berkata bahwa ex-Mendikbud pecatan itu sebagai antitesis Jokowi. Ia berkata, Anies mampu nggak betul-betul jadi antitesa dari Jokowi? Anies itu dibesarkan, dirawat, diasuh oleh masyarakat sipil. Ide dari masyarakat sipil adalah upaya untuk menghalangi instruksi dari modal. Saya kurang begitu paham sih ya dengan kalimat RG yang terakhir, khususnya poin bahwa Anies dibesarkan, dirawat, dan diasuh oleh masyarakat sipil. Kalau maksud RG bahwa masyarakat sipil yang disebutnya mewakili kelompok yang suka menggunakan agama untuk kepentingan politik, saya bisa menyebut pernyataan itu tepat. Hanya ketika RG menyebut oligarki dan nantinya mengarah pada kelompok yang mendukung pemerintahan Jokowi, maka hal itu jadi kurang tepat. Maklum, di negeri ini yang kerap disebut oligarki oleh kelompok anti pemerintah sebenarnya tidak anti banget sama pemerintah dan Jokowi. Mereka hanya peduli pada kepentingan bisnis dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan tanpa ragu bermain politik dua kaki. Hanya kalau RG sampai berani menyebut kalau Anies itu buruk, maka bisa dibilang selesai sudah harapan Anies untuk memperoleh dukungan RG dalam ambisinya meraih kursi RI 1 atau setidaknya meramaikan Pilpres 2024. Kinerja yang begitu buruk sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kurang mampu merakyat, ditambah status Anies yang kini hanya rakyat biasa dan bukan siapa-siapa, maka klop sudah alasan bagi rakyat untuk menenggelamkan kans Anies mendapat tiket Pilpres 2024, sekalian Nasdem yang mengurusnya.
Tampaknya RG ini tampak agak kalem ya sejak ditemui Gibran di kediamannya. Namun berharap bahwa RG benar-benar mulai normal dan waras logikanya dalam berpolitik ya masihlah perlu diuji oleh waktu. Meski kejujurannya kali ini terasa pas dan bisa dikasih setidaknya 1 jempol ke atas. It's very good. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?